Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah nyata mimpi yang dialami istri dari salah satu cicit almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya di Jawa Timur. Sebutlah namanya Fulani. Fulani seorang istri akhir zaman. Dia bermimpi tentang makom spiritualnya dan diberitahukan kepada dirinya melalui mimpi bahwa Allah itu memberikan pengajaran tentang manusia itu ada tingkatannya. Visual mimpi yang dialami Fulani yaitu keberadaan Fulani bersama kakaknya yang nomor 1 dan juga almarhumah mamanya. Di dalam kehidupan nyata, mamanya sudah meninggal. Di visual mimpi tersebut ada mereka bertiga. Mereka bertiga posisinya berbeda. Kakak yang nomor 1 itu yang paling awal, sedangkan almarhumah mamanya posisinya lebih jauh lebih dalam. Sejarak kurang lebih 40 meter. Sedangkan Fulani di mimpi itu berada di posisi tengah-tengah di antara mereka. Di dalam mimpi itu Fulani menjelaskan. Dia mengatakan di dunia ini Allah menciptakan 3 tipe manusia. Yang pertama, orang awam. Jika seseorang ditakdirkan menjadi orang awam, maka sampai wafat dia akan tetap menjadi orang awam. Dan orang yang awam ini apabila melakukan kesalahan karena ketidaktahuannya, maka Allah memakluminya. Kemudian Fulani terbangun dari tidurnya. Namun di dalam mimpi itu, ketika Fulani menyampaikan hal tersebut, di dalam hati Fulani mengetahui bahwa Allah itu menciptakan manusia 3 tingkatan, yang mana tingkatannya itu terdiri dari orang yang awam, orang yang pertengahan, dan orang yang ma'rifat, orang yang mengenal Allah. Lalu apa makna mimpi atau takwil mimpi yang dialami Fulani? Makna mimpi atau takwil mimpi pastilah sesuai dengan dalil syariat, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Karena di dalam Islam, mimpi adalah bagian dari syariat. Banyak dalil yang menerangkan tentang mimpi dan juga ilmu takwil mimpi. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan sebagian karunia ilmu takwil mimpi. Bisa Anda baca pada surat Yusuf ayat 6, ayat 21, dan ayat 101. Contoh mimpi juga terdapat di dalam Al-Quran, surat Yusuf, dalam beberapa ayat, surat Al-Anfal, surat Al-Fat, mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW, mimpi yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam terdapat pada surah As-Saffat ayat 102, dan juga di dalam hadis riwayat Bukhari juga banyak dalil terkait mimpi-mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW dan juga orang-orang soleh terdahulu. Begitu juga para wali Allah mengkisahkan kisah nyata mimpinya di dalam kitab-kitab mereka. Seperti halnya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab beliau mengalami mimpi tentang pengajaran salah satu ilmu makrifat. Begitu juga Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Al-Bukhari mendapatkan pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang adab mendahulukan orang tua daripada orang yang muda. Mimpi yang Allah hadirkan kepada hamba-hambanya yang dikehendaki itu terkait dengan pengajaran, petunjuk, juga terkadang terkait dengan peringatan, juga terkadang dengan teguran. Nah, jadi kalau misalkan mimpi itu ada berbagai macam jenisnya, maka patut kiranya Anda membaca dalil terkait 3 jenis mimpi yang disabdakan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Muslim yang ada pada deskripsi di video ini. Makna mimpi yang dialami Fulani adalah Allah memberikan petunjuk tentang makom
keadaan spiritual kakaknya yang pertama itu makomnya seorang muslim, ya, seorang muslimah. Sedangkan mamanya itu makom yang pertengahan, ya, yaitu seorang mukmin. Cuman mukmin yang awam. Sedangkan fulani di situ makomnya adalah orang yang sudah ihsan. Ya. Kenapa saya katakan begitu? Padahal fulani ada di tengah-tengah. Karena ini terkait dengan mimpi yang lain yang dialami fulani. Visualnya berupa pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala atas adanya visual almarhumah mamanya mengatakan posisi fulani itu jauh di atas mamanya. Nah, oleh karena itu, pada mimpi yang tadi saya kisahkan, itu bukan berarti fulani jauh lebih rendah daripada mamanya. Tapi posisinya lebih tinggi dari almarhumah mamanya. Karena di dalam mimpi itu, fulani divisualkan sebagai pengajar. Memberikan pengajaran tentang 3 tipe manusia yang Allah ciptakan. Yang mana pengajaran di dalam mimpi itu terkait firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 132. Allah Ta'ala berfirman, dan masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah itu menciptakan manusia di dunia ini ada levelnya, ada tingkatannya. Orang awam, pertengahan, dan makrifat. Dan di dalam mimpi itu diberitahukan ada petunjuk bahwa Allah itu maha bijaksana. Menghukumi orang awam ketika bersalah ya, itu dengan pemakluman. Tidak sama dengan orang yang mengetahui suatu hukum seperti hanya orang yang pertengahan dan orang yang makrifat. Karena di situ dijelaskan, di mimpi itu dijelaskan bahwa orang awam ketika melakukan kesalahan karena ketidaktahuannya, karena kebodohannya, Allah itu memaklumi. Gambarannya di muka bumi ini, orang awam itu ibarat anak yang masih balita, yang tidak bisa menjelaskan tentang siapa ibunya. Ketika anak balita itu kencing di hadapan ibunya, dia tidak tahu akan sopan santun, maka ibunya pasti memakluminya. Berbeda halnya dengan yang pertengahan, anak remaja. Ketika kencing di depan ibunya pasti dimarahi. Begitu juga dalam hal spiritual. Orang awam beda perlakuannya dari Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan kesalahan. Berbeda juga perlakuan Allah kepada orang yang pertengahan dan juga apalagi orang yang makrifat. Orang yang makrifat, orang yang mengenal Allah, perlakuannya itu lebih berat hukumannya. Seperti hanya Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 30 kepada istri-istri Nabi, yang mana mereka semua adalah orang yang ma'rifatullah, orang yang sudah mengenal Allah. Allah Ta'ala berfirman di surat itu, hai istri-istri Nabi, siapa-siapa di antaramu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya akan dilipat gandakan siksaan kepada mereka 2 kali lipat, dan adalah yang demikian itu mudah bagi Allah. Sedangkan pada ayat yang lain ketika istri Nabi itu melakukan kebaikan maka balasannya jauh lebih besar daripada kebaikan yang dilakukan orang awam dan juga orang pertengahan. Itulah karakter Allah, asma Allah yang maha bijaksana. Di dalam mimpi itu juga terdapat petunjuk bahwa ketika seorang itu diciptakan oleh Allah menjadi orang awam maka dia pasti awam sampai akhir hayatnya. Begitu juga ketika Allah menciptakan, mentakdirkan seseorang itu ada di level pertengahan yaitu seorang mukmin, maka dia sampai wafatnya pasti seorang mukmin. Dan ketika Allah itu menciptakan, mentakdirkan seseorang itu ma'rifatullah, orang yang sudah mencapai level mengenal Allah dengan Allah itu sendiri, dengan rahmat Allah, maka dia pasti mencapai kedudukan ma'rifat di sisi Allah. Nah, ini ada perbedaan tingkatan yang memang sudah Allah tentukan. Allah Maha mengetahui bagaimana keputusannya dibuat dengan kesempurnaan ilmunya. Kita tidak mengetahui sedangkan Allah Maha mengetahui. Kita tidak bisa berbuat bijaksana sedangkan Allah Maha bijaksana. Di dalam 3 tingkatan manusia yang berbeda-beda yang Allah ciptakan, Allah tetap Maha adil. Adilnya di mana? Semua tingkatan itu tetap bisa beribadah kepada Allah sesuai makomnya. Sesuai firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 135, Allah Ta'ala berfirman, katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu. Aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan memperoleh tempat terbaik di akhirat nanti. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung.
Itulah makna mimpi yang tersirat pada visual mimpi yang dialami Fulani. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.